Baik, sebelum memulai ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang munakahat atau pernikahan. Baik, sebelum ke dalam materi, Ibu akan menyebutkan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Silahkan. Baik. Dalam materi munakahat ini atau pernikahan, kita akan membahas tentang pengertian pernikahan, kemudian hukum pernikahan, tujuan pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan menurut bahasa artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Baik, ada yang tahu? Ada yang bisa dimengerti tentang pengertian pernikahan tersebut? Ya, siapa yang bisa mengulang kembali apa yang Ibu sampaikan? Ya, baik, tidak ada. Oke, kita lanjut ke hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu ada 4. Yang pertama, hukum nikah itu adalah wajib. Yang kedua, hukum nikah itu adalah sunnah. Yang ketiga, hukum pernikahan itu adalah makruh. Dan yang keempat, hukum pernikahan adalah haram. Nah, baik. Untuk hukum pernikahan wajib bagi yang ingin menikah dan sudah mampu menafkahi lahir maupun batinnya, maka hukum pernikahannya adalah wajib. Yang kedua, hukum pernikahannya adalah sunnah. Hukum pernikahan sunnah itu bagi yang ingin menikah tetapi masih mampu menjaga diri atau hawa nafsu dari perbuatan zina. Nah, itu hukum pernikahannya adalah sunnah. Nah, yang ketiga, hukum pernikahannya adalah makruh. Hukum pernikahan dikatakan makruh bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu untuk menafkahi istri atau anaknya. Nah, itu hukum pernikahannya adalah makruh. Yang keempat adalah hukum pernikahan haram. Hukum pernikahan haram bagi yang ingin menikah tetapi dengan tujuan hanya ingin menyakiti si perempuan. Baik, itu adalah tentang hukum pernikahan. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada? Oke, sekarang Ibu lanjutkan lagi ya ke tujuan pernikahan. Baik, tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk menciptakan ketenangan hidup. Ya, tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk menciptakan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah atau untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Serta yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual secara sah dan secara sah yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang halal atau yang sah dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu ya anak-anak tentang tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Baik, sekarang kita lanjutkan ke rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat pernikahan di dalam Islam itu ada 5. Rukun nikah itu yang pertama adalah adanya kedua mempelai, laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, rukun pernikahan yaitu adanya wali. Yang ketiga, rukun pernikahan yaitu adanya 2 orang saksi. Rukun yang keempat yaitu adanya penghulu. Dan yang terakhir, rukun pernikahan yang kelima yaitu adanya ijab qabul. Nah, itu adalah rukun pernikahan.
Rukun kelima tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Di antaranya salah satu syaratnya adalah tentang penghulu di mana salah satu syaratnya adalah harus bersikap adil, baik terhadap pihak laki-laki maupun terhadap pihak perempuan. Baik. Kemudian adapun yang dikatakan dengan akad atau ijab qabul. Ijab adalah serah terima dari penerimaan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Sedangkan qabul adalah penyerahan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Itu yang disebut dengan ijab qabul. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu hanya ingin membahas atau memberikan materi tentang pengertian, hukum, tujuan, dan rukun serta syarat saja. Untuk materi selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ada yang ditanyakan tentang materi ini? Ya, kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah mampu, sudah bisa memahaminya. Nah, pernikahan tersebut, dalil-dalilnya itu tercantum di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ya, siapa yang bisa menjawab tentang atau mengulangi kembali apa yang dimaksud dengan ijab? Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab? Baik, ya betul. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya ada yang bisa menjawab tentang qabul? Apa itu qabul? Ya, betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, untuk materi sekarang Ibu rasa kalian sudah mampu memahami, sudah bisa memahami. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti akan Ibu tayangkan video tentang praktik pernikahan. Kemudian silahkan kalian pahami, kalian lihat, dan kalian diskusikan apa ya menurut kalian tentang video tersebut. Ya, nanti bisa didiskusikan dengan kelompok yang lainnya, dipresentasikan kepada kelompok lain. Oke, Ibu tayangkan videonya ya. Nah, kemudian baik, sudah beres? Ya, nanti silakan kalian presentasikan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Apa yang Ibu berikan materinya kalian bisa menghafal, kemudian memahami, kemudian kalian bisa menyajikannya nanti dalam sebuah praktik pernikahan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, sekarang kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalian boleh untuk pulang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.